Karena nanti yang terakhir, di materi yang terakhir itu semuanya membahas tentang hipergeometrik. Jadi yang kita bahas sekarang yang geometrik dulu. Jadi masih ingat nggak yang kemarin kita bahas apa? Distribusi apa? Sebelum ini. Poisson itu. Poisson. Discrete uniform. Sama Bernoulli. Sama Bernoulli. Ya. Kemarin kita belajar tentang distribusi probabilitas discrete Bernoulli, uniform sama Poisson. Nanti dulu. Kakak lewat sana dulu. Nah, ini kita ke ini sudah kemarin, ini sudah. Juga sudah. Ini sudah. Ini ya, ini nanti kalian ini karena nanti dibahas terus ya tentang probability mass function, density function kumulatif. Jadi antara Px, Fx, F besar X, nah ini nanti akan terbahas terus ini. Expectation, variance, moment, ya. Ini juga ya mass function berarti untuk variabel acak diskrit pakai mass function. Nah, density function untuk variabel acak kontinu, ya. Kumulatif untuk variabel acak diskrit dan kontinu, ya. Ini variance, ini kemarin sudah, ini sudah. Ya ini juga ya ini kalau untuk hubungan antara Px dengan Fx atau mass function dengan cumulative function, ya. Ini bentuknya akan seperti ini. Untuk mass functionnya bentuknya setengah seperti parabola gitu, dan untuk cumulative function bentuknya akan seperti anak tangga. Ya, mass function untuk yang diskrit, kumulatif untuk diskrit dan kontinu. Kita lihat di sini. Ini kemarin juga sudah. Ini antara density function dengan cumulative distribution function. Ya, density untuk yang kontinu, kumulatif, diskrit dan kontinu. Ini kemarin juga sudah. Bernoulli ini sebenarnya juga sudah kita membahas sedikit ya. Karena nanti ada hubungannya antara Bernoulli dengan binomial. Ya. Ini kemarin sudah, ini proses Bernoulli ya. Ya, jadi Bernoulli ini karena ini tadi kejadian gagal dan sukses dengan mutually eksklusif ya. Mutually eksklusif yaitu dua kejadian E1 dan E2 ya. Kejadian dari himpunan 1 dan himpunan 2 yang bersifat saling terpisah. Jadi anggota himpunan E1 tidak ada di anggota himpunan E2, semuanya punya anggota himpunan sendiri-sendiri. Jadi kelas teori probabilitas A anggotanya ada Yin, ada Ahmad Nasrullah, ada Habib dan lainnya. Ya anggota teori probabilitas B kelas B ya ada sendiri ya. Akan kayak gitu. Nah ini ada yang tanpa pengembalian dan dengan pengembalian. Nanti akan ada beberapa contoh yang dengan pengembalian. Saling terpisah, setiap anggota punya anggota, setiap himpunan punya anggotanya masing-masing. Sama, ya. Nah, sekarang ke sini permutasi dengan objek sama. Ya, permutasi dengan objek sama ini saya nggak tahu kok Pak Arief ngomongnya distinct permutation, padahal distinct ini sebenarnya berbeda gitu. Nggak usah nggak usah dihiraukan untuk yang apakah permutasi dengan objek sama itu disebut sebagai distinct permutation atau tidak usah diributkan itunya. Yang kalian perlu perhatikan adalah definisinya. Permutasi dengan objek sama adalah susunan elemen, seluruh elemen himpunan objek yang terdiri dari beberapa kelompok objek yang sama. Ya. Himpun adalah sama. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, sekarang kita ke distribusi binomial. Kenapa kok kita tadi membahas permutasi dengan objek sama? Karena distribusi binomial menggunakan rumusan permutasi di dalamnya.
juga ada hubungannya sama distribusi Bernoulli, ya. Di sini distribusi binomial, ya, kalian lihat di sini adalah derivasi atau ya turunan dari ini tadi, atau gampangnya distribusi binomial adalah distribusi n plus 1, ya. Ya, jadi modelnya akan seperti ini. Kalian akan lihat, yang perlu kalian cermati nanti di sini ya. Ini definisinya, jadi menunjukkan sebaran variabel acak banyaknya sukses dari n buah percobaan Bernoulli bebas dalam rentang semua gagalnya kita sebut sebagai 0 ya, hingga semua suksesnya n x elemen 0, 1 sampai dengan n dengan probabilitas sukses setiap percobaan sebesar p. Nah, kita lihat di sini, nah yang menjadi penting di sini adalah ini. Nanti akan kita bahas banyak itu di sini ini. Ya, ini rumusan ini. Ya. Ini variabel acak x, jadi x ini merupakan variabel acak ya, random variable karena yang bersifat mutually eksklusif yang menunjukkan banyaknya sukses dari n percobaan. N ini adalah jumlah percobaannya ya. Jumlah percobaannya berapa kali nanti di percobaannya dibagi dengan variabel acaknya permutasi ya, x faktorialnya dari variabel acaknya dikalikan dengan banyaknya kegagalannya n min x faktorial. Jadi di sini akan bentuknya n sama x. Tadinya saya mau coba kumpulin, jadi kayak ini ya, apa? Slide yang ini mau saya kumpulin ya, ini distribusi binomial, yang kemarin nanti ada geometrik atau pinginnya saya kumpulin satu-satu. Nanti kita sandingkan gitu ya, kita bandingkan ini, tapi nggak kesempatan tadi. Jadi mendingan kalau misalnya kalian kepingin belajar, ya itu tadi slide-slide ini nanti disandingkan biar nggak lupa kalau distribusi binomial itu apa, kalau Bernoulli itu gimana, Poisson itu gimana, kayak gitu loh. Nanti kalian, karena yang dipelajari di statistik itu bukan kayak matematika yang kita belajar rumusannya, tapi kita harus tahu dari permasalahan di lapangan, nyata permasalahan nyata di lapangan, itu kita harus memahami, oh ini menggunakan distribusi apa. Atau kita menggunakan uji statistik apa, kayak gitu. Jadi nanti akan ada contoh-contoh soal yang arahnya ke sana gitu ya. Nanti biar kita paham kenapa kok ini menggunakan distribusi ini, kenapa kok ini menggunakan distribusi ini. Nah, itu kita bisa tahu perbedaannya di setiap distribusinya. Nah, ini ya, ini untuk distribusi binomial. Jadi ini pahami rumusannya ini tadi n faktorial per x faktorial kali n min x faktorial sama dengan n x ya, ini mx ini tadi ya, kita lihat di sini ya. Penerapan distribusi binomial antara lain banyaknya kejadian sukses n ya tadi ya, dari n kejadian bebas, banyaknya cacat dalam batch berukuran n, jadi yang tadi bentuknya yang tadi ini tadi n sama x ini tadi ya. Banyaknya item terpilih dalam satu lot berisi himpunan. Jadi ini n adalah banyaknya percobaan, x adalah banyaknya variabel acak ya. Variabel acak sukses. Nah, kita lihat di sini modelnya akan seperti ini ya. Nah, ini tadi untuk model probabilitas apa ini? Bentuknya kayak gini. Mass function ya. Mass function berarti kalau mass function menunjukkan ini adalah discrete
Ya, nah ini cumulative function bisa discrete, bisa continue, tergantung dari apa yang ingin diketahui. Kalau misalkan ini bentuknya sigma, berarti ini adalah discrete. Karena kalau continue, maka bentuknya akan integral. Ya, rumusannya nanti pakai integral. Nah ini, nah jadi notasi dari distribusi binomial ini x n, p. Kita lihat di sini ya, ini sama. Jadi untuk distribusi binomial T, P, kita lihat ini dimennya, variansnya. Nah ini misalkan kalau T-nya sama dengan 5, P-nya 0,1. Ini kalau T-nya sama dengan 10, P-nya 0,1. Bentuk model distribusinya akan seperti ini. Untuk mass function-nya ya, untuk distribusi mass function-nya akan modelnya seperti ini. Nah, ini juga, ini perlu kalian pahami di sini. If Y1, Y2 sampai dengan YT are independent Bernoulli, ya, random variable, ya, dan variabelnya acak, then Y1 ditambah Y2 sampai dengan YT, maka menggunakan binomial T, P. Ini tadi. Kalau ini X1, X2 sampai dengan XM are independent random variable XI, maka ini juga menggunakan binomial TI, P, ya. Maka X1, X2 sama dengan XM distribusi binomialnya T1 plus T2 sama dengan TM, P. Ya, ini kenapa kok distribusi binomialnya ini kalau misalkan ini maksud saya ini kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang modelnya kayak gini, berarti ini bisa menggunakan distribusi binomial. Nah ini di sini the binomial ya distribusi binomial 1, P dan Bernoulli P distribution are the same, jadi sama. Kalau yang 1, P ini tadi. Nah, kita lihat di sini, ini ada tabel distribusi, ya tabel distribusi binomial. Bisa temukan statistik hampiran belakang, gitu ya, atau kalian bisa googling, ini ada tabel distribusi binomial. Nah, modelnya ini kayak gini. Nah, ini cara bacanya. Jadi yang tricky kedua adalah cara membaca tabel binomialnya. Ini untuk probabilitas sukses, ya. Cara bacanya modelnya seperti ini. Kalau misalkan P-nya 0,5, maka ini ya, Fx-nya, distribusi kumulatifnya sama dengan distribusi mass function-nya untuk binomialnya, untuk P, X kurang dari 1-nya itu berapa. Ini ketemunya 0,24. Nah, juga sama, modelnya nggak jauh beda. Coba kita sekarang ke contoh soalnya. Untuk pelemparan koin. Ya, percobaan pelemparan koin dengan keluaran gambar sukses dan angka gagal. Ya, kalau gambar itu kita kategorikan sebagai sukses maksudnya. Jadi yang diinginkan adalah kejadian sukses keluar koin ada gambarnya angklung ini. Nah, koinnya dilempar 10 kali. Berapakah peluang ada 6 gambar? P, X sama dengan 6. Berapakah peluang kurang atau sama dengan 2 gambar? P, X kurang dari 2. Berapakah peluang lebih dari 7 gambar? P, X lebih dari 7. Nah, yang ditanya adalah mean dan variansnya. Nah, kejadiannya jika koinnya berimbang, sehingga probabilitasnya sama, 50%, 50% atau setengah. Nah, jika koinnya tidak berimbang, ya, kemungkinan keluaran lebih besar daripada gambar itu keluarnya lebih banyak daripada angka. Jadi 0,6 dan 0,4. Maka bagaimana perhitungannya? Kita lihat di sini. Kita
definisikan dulu model matematisnya, sehingga akan lebih memudahkan kita. Ya, kalau poinnya berimbang, peluang 6 gambar yang muncul. Bagaimana? Nah, ini bisa lihat, kalau 6 gambar yang muncul, nah tinggal dimasukkan ke dalam rumusan ini tadi ya, N sama X ini tadi, rumusnya didapatnya dari N faktorial per X dikalikan N min X faktorial. Ya, tadi. Ya, tinggal dimasukin ke dalam rumus sebenarnya. Nah, kalau masukin ke dalam rumusnya kan ini nggak sulit ya. Lebih mudah maksud saya. Ini juga sama. Ini juga sama. Kalau misalkan Px kurang dari sama dengan 2, sama tinggal masukin ke dalam rumus juga. Yang sulit adalah bagaimana kita bisa memperkirakan kalau model soal yang seperti ini dapat diselesaikan dengan distribusi binomial. Itu kan permasalahannya. Berarti yang perlu dipahami apa? Definisi dari setiap distribusinya itu tadi. Sehingga kita bisa tahu kalau contoh soal seperti ini, ini bisa diselesaikan dengan distribusi binomial. Nah, ini sama. Nah, ini kalau koinnya tidak berimbang, apa yang harus kita lakukan? Nah, ternyata sama. Masukin aja ke dalam rumusnya di distribusi binomial, maka akan ketemu juga sama. Ini nanti tinggal nyari, oh ini 6, oh ini 10, ininya 6. Apa yang membedakan antara koinnya kalau apa tadi berimbang sama tidak berimbang. Nah, itu makanya kemarin tugasnya saya kasih seperti itu, biar kalian tuh paham. Kenapa kalau koinnya berimbang rumusannya begini, kalau koinnya tidak berimbang rumusannya gini. Jadi konsep itu yang harus kalian pahami. Nah, ini untuk pelemparan koinnya. Nah, pelemparan dadu juga sebenarnya sama. Nanti juga sama, rumus yang dibagi juga sama. Tapi kan konsepnya bagaimana kalian tahu bahwa contoh pelemparan dadu yang berbeda sama koin tadi, tapi kan konsepnya sama. Apa itu namanya? Itu tadi lah konsep itu tadi loh. Itu sama antara contoh yang tadi pelemparan dadu. Jadi mau soalnya diganti-ganti apapun, asal model pertanyaan yang ditanyakan itu sama, yang diketahui itu juga sama, maka kita bisa menggunakan distribusi binomial untuk menyelesaikan permasalahannya, misalkan kayak gitu. Jadi ini sama juga ini untuk pelemparan dadu. Nanti juga ada lagi, ya kan sama juga kan ya, dimasukin aja ke dalam rumusnya binomial. Nah, ini untuk pengambilan kelereng. Kalau misalkan dengan pengembalian ya ini, dengan pengembalian diulang. Kalau misalkan ada 10 kali percobaan, ya percobaannya ada 10, N-nya itu 10. Terus habis itu yang kejadian suksesnya kalau terambil yang warna kuning. Padahal warna kuning di sini cuma ada 3 biji, yang lainnya dari 25, 3 bijinya kuning, 22-nya merah. Nah, yang ditanyain ini tadi, sukses atau gagalnya didefinisikan. Kalau misalkan ada 6 sukses, bagaimana? Sama sebenarnya nanti. Nah, ini juga sama. Ya, jadi nanti tinggal dilihat apa sih yang membedakan antara ini, contoh soal yang ini dan yang ini. Jadi kalau yang paling gampang tuh ya ini tadi disandingkan itu tadi. Kalau ini kenapa kok menggunakan ini? Ya karena memang ini distribusi binomial. Makanya ini yang kayak gini modelnya, ini yang dipakai, yang membedakan adalah ini. Nanti ada lagi distribusi multinomial. Apa yang membedakan antara dengan distribusi binomial dengan multinomial? Contohnya nanti juga sama, kelereng juga. Diselesaikannya juga sama, tinggal masukin di dalam rumus. Tapi apa yang akhirnya kita bisa mengetahui? Kalau yang ini menggunakan distribusi ini, yang satunya menggunakan distribusi ini. Itu yang penting. Nah, ini resiko cacat produk.
juga ya. Ya, rata-rata 20% buatannya itu mengalami cacat produknya, tapi cacatnya cacat yang bisa diterima. Misalkan ada kesalahan warna, misalkan kayak gini ya, ini gajahnya itu yang satunya apa depannya ini warnanya kuning, kan? Ininya warnanya kuning, tapi ada gajah yang lainnya tuh nggak sengaja karena kekeliruan pasti ada yang dikasih warna merah atau warna ungu gitu. Nah, itu kan sebenarnya cacat-cacat yang masih bisa diterima. Makanya di sini disampaikan, tapi masih bisa diterima oleh konsumen, kecuali kalau kupingnya nggak ada gajahnya. Nah, itu cacat yang nggak bisa diterima. Nah, tapi kalau cacat yang cuman beda warna kayak gini, itu masih bisa diterima. Ini overall masih gajah kan bentuknya, walaupun ininya mungkin apa bagian dahinya ini warnanya berubah. Terus habis itu mungkin ada jahitannya ada yang mungkin lekuannya di sini agak kedalaman sedikit gitu, tapi nggak tampak. Nah itu cacat-cacat yang mudah diterima. Nanti kalau kalian belajar quality control itu ada jenis cacat itu macam-macam. Ada beberapa jenis, ada macam-macam kategori jenis cacat. Nah itu terus ngerjainnya juga sama ya. Produk kerajinan mempunyai resiko cacat namun masih diterima oleh konsumen. Banyaknya produk dibeli oleh seorang konsumen, jadi misalkan ada satu konsumen itu yang beli langsung 10 produk. Nah, probabilitas suksesnya ada 6 itu 20%-nya pasti cacat ya. Nah, yang 80%-nya pasti kondisinya baik atau sempurna. Nah, peluang ada 6 produk cacat itu gimana? Itu probabilitasnya seberapa besar. Nah, peluang untuk kurang dari sama dengan 2 produk cacat dari 10 produk yang dibeli oleh konsumen ternyata nah itu dia dalam rumus. Jadi konsep distribusi binomial inilah yang harus ini juga sama. Nah, ini untuk keandalan mesin produksi. Misalnya mesinnya, kondisinya. Kondisinya sama, bukan berarti kondisinya 10 apa 100% baik ya. Jadi ternyata kinerja mesinnya ini dari 10 mesin ini 90% aja. Nah, yang ditanyain peluang hanya 6 mesin yang berfungsi itu seperti apa? Kan ada 10% ini yang rusak. Nah, kalau ternyata dari 10 itu ada 4 yang rusak, nah, tapi yang ditanyain kan ini 6 mesin yang masih berfungsi atau yang 4 rusak itu tadi. Nah, itu gimana? Gitu. Ya, dan seterusnya. Yang kedua, kalau misalkan hanya kurang dari 2 mesin aja yang berfungsi. Peluang lebih dari 7 mesin yang berfungsi. Nah, sama. Dan tinggal masukin aja ke dalam ini kan, dalam rumus. Nah, lalu ini juga ada estimasi parameter. Dari 100 sampel percobaan dengan 5 kali pengambilan, dengan pengambilan setiap satu percobaan N sama dengan 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, jadi percobaannya jumlahnya ada percobaan ini jumlahnya 6, ada percobaan ya, dari 100 sampel percobaan. Oh, ini sampelnya 100 ya. Percobaan dengan 5, oh ya, perlihan 5 kali pengambilan. Nah, ini gimana? Nah, tinggal di masukkan ke dalam rumus. Ini untuk estimasi parameter. Mungkin agak sedikit berbeda dengan contoh soal yang sebelum-sebelumnya, ya. Tapi konsepnya tetap sama. Masih menggunakan distribusi binomial N dan P.
Nah, kan tadi yang di depan-depan udah ya tadi ya, X bar ini N kalikan P. Ya, silakan dari Bu, dan itu Mhm. berarti tergantung dengan pertanyaan soalnya ya Bu. Misalnya kan tadi bisa saja 90% itu dimasukkan ke G atau yang 10% itu bisa masukkan di G, itu tinggal pertanyaannya apa emang udah itu Bu, kayak udah ditentuin gitu. Udah Iya, misalnya kalau PN. 9 Mhm. ya Bu. Iya. Ya misalnya kan Gimana? ini, Mhm. misalnya ini 90% ini bisa ditaruh ke, berarti kalau 90% ini kan P ya Bu, bisa ditaruh di G apa enggak? 90% ditaruh Misalnya, di pertanyaannya berbeda gitu. Apakah tetap di P peluang sukses gitu Bu? oh iya, karena sukses sama gagal kan tadi sudah ditentukan tuh di awal. Kalau kita ngelihat yang di sini, kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya ya. Kita ngelihat di ini kan udah ditentuin ininya. Sigma itu N sama P, parameternya itu P sama N. Ini kan term-termnya ini kan udah ditentukan. Nah, kan ini udah apa? Kita kan sudah menentukan dulu kalau N itu apa, kalau X itu apa, P itu apa, kan sudah ditentukan dulu semuanya. Hmm. Jadi nanti kita nggak kebingungan. Nah, kayak ini cumulative distribution, probabilitasnya P sama I. Ini kan tadi kita udah menentukan kalau ini tadi parameternya P sama N untuk distribusi binomial X titik 2 N, P binomial itu. Bunyinya akan gini. Sedangkan variansnya N kali P kalikan 1 min P. Ya, ini juga sama. Itu kan. Kalau ini dilihat ininya ya, dayanya. Nanti begitu kita masuk ke soal yang tadi mungkin sebelum ini ya, mesin ini ya. Nah, ini kan berarti sudah kita bisa tentukan mana yang P, mana yang X, mana yang N. Ya kan? Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Tergantung dari apa yang ditanyakan. Ini kan peluang 6 mesin yang berfungsi dari 10 mesin. Nah, N ini kan jumlah mesinnya nih. Jumlah mesin ada 10. 6 mesin berfungsi N X di sini. Ini karena sukses. Dianggap sukses kayak yang pelemparan koin tadi. Kalau yang keluar gambar gimana? Sama kayak yang dadu. Kalau dadunya keluar mata dadu 6 dianggap sukses. Ini juga kalau 6 mesin yang berfungsi, kan karena tadi performance mesinnya cuma 90% kan? 90%. Berarti kan ada 10% itu bisa jadi rusak mesin itu. Ya kan? Nah, kalau ternyata ada 6 mesin yang berfungsi, karena kinerjanya cuma 90. Ternyata yang 4 mesin lainnya tuh rusak. Lagi nggak bekerja, masuk ke 10%, masuk 10%-nya ini tadi. Karena kan performance mesinnya nggak 100% itu tadi. Kecuali kalau performance mesin semuanya sama, kan ini tadi ditanya, yang dibilang kan sama ya. Jadi kan tadi bilangnya sama antara, nah ini, 10 mesin tersebut sama tipenya, fungsinya, dan kondisinya. Dari 10-10-nya itu sama kondisinya. Keandalan mesinnya, kinerja mesinnya itu 90%. Kalau keandalan mesinnya ini tadi 100%, berarti 10-10-nya ini tadi nggak mungkin ada yang rusak. Tapi yang dijadiin masalah karena keandalan mesinnya itu cuma 90%.
dan ada probabilitas rusak sebesar 10% dari tiap mesin ini tadi. Kinerjanya karena mungkin udah bukan mesin baru lagi, sudah dipakai selama beberapa tahun, jadi kondisi mesinnya itu tinggal 90%. Dari 10 mesin itu kalau ditemukan 6 mesin yang masih berfungsi baik, gimana probability-nya? Kan gitu. Nah, ini tadi. Jadi ini cuman contoh-contoh aja. Jadi gimana kalau misalkan peluangnya ketemu kurang dari 2 mesin yang yang memiliki cacat tuh, iya benar ya. Oh, 2 mesin yang masih berfungsi. Ini keliru misalnya. 2 mesin yang masih berfungsi.
Siap-siap guys, siap-siap guys. Siap, siap.
Oke, ini tadi ya, keandalan mesin produksi. Oke, nah tadi dari pertanyaannya tadi ya sama ya sebenarnya ya, tinggal kita masukkan ini nggak ada yang key untuk apa notasinya di sini. Jadi untuk simbolnya hanya P, N, ya, yang key nggak ada karena nanti yang key akan ada di distribusi berikutnya. Nah, ini tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, ini yang untuk estimasi parameter yang tadi. Jadi pada saat kita yang ditanyakan adalah mean dan variance atau mean dan variance di sini, kita tinggal masukkan ke dalam rumus min-nya dari distribusi binomial. Min-nya kan N kali P. Ya, jadi kita bisa langsung hitung dapatnya berapa. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke. Lanjutkan kalau gitu. Nah, sekarang ke distribusi multinomial. Nah, distribusi multinomial ini menunjukkan kumpulan variabel acak dari n buah percobaan, ya, ini n. Nah, maksud saya itu tadi gini. Jadi slide yang ini sama slide yang distribusi binomial tadi itu mau saya gabungkan gitu. Jadi akhirnya nanti kita bisa membandingkan yang binomial itu tadi ngapain, yang multinomial ini ngapain. Nah, di sininya bedanya apa? Nah, nanti kan kalau disandingkan kayak gitu, kita bisa lebih mudah ya untuk melihat perbedaannya di mana. Nah, kalau multinomial, nah ini variabel acak n ini ya, jadi n faktorial, n buah percobaan dengan k jenis keluaran. Jadi ininya banyak. X1, X2 sama dengan XK. Jadi ada sigma XI sama dengan n. Dari 0 sampai 1. Jadi ininya banyak. Nah, kalau tadi kan n faktorial per n dikalikan n min x faktorial. Dikalikan x x faktorial n faktorial per x dikalikan n min x faktorial. Kan tadi ya. Nah, tapi kalau yang ini kan kita bisa lihat n faktorial per x 1 faktorial, x2 faktorial sampai dengan xk faktorial. Karena percobaan dengan k jenis keluaran, jadi banyak dari 0 sampai dengan n. Nah, nanti kita lihat di sini perbedaannya di mana. Ya. Nah, di sini jadi penerapan distribusi multinomial antara lain banyaknya kejadian di setiap keluaran dari n kejadian bebas dengan peluang banyaknya keluaran. Misalkan banyaknya di setiap keluaran itu ada 2, 3, 12, ya macam-macam. Di n pelemparan buah dadu misalkan, banyaknya yang dilayani di setiap kasir dari k kasir pada n pembeli. Nah, itu termasuk ke dalam distribusi multinomial. Nah, jadi nanti dilihat dari contoh-contoh soalnya apa sih yang membedakan antara binomial dengan multinomial. Sehingga kita tahu. Nah, ini untuk parameternya ya, di mana sigma I-nya 1 sampai dengan ke K, untuk PI-nya sama dengan 1. Ini untuk probability mass function-nya. Nah, ini untuk pelemparan dadu. Ya, ini ya, ada 6, ada 10 dadu dilemparkan bersamaan. Berapakah peluang 2 dadu dengan tanda 1, 1 dadu dengan tanda 2, dan 0 dadu dengan tanda 3. Maksudnya mata dadu 3 itu tidak keluar. Nah, ini nggak bisa diabaikan ya. Jadi dadu dengan mata keluaran dadu dengan mata dadu 3 ini tadi tetap dihitung 0.
Udah, Caca mana? Ke Fatimah. Nah ini ya, ini di dalam ruang sampel S-nya 1, 2, 3, 4, sampai 6 kan. Jadi ruang sampelnya kan memang dadu itu matanya ada 6. Ya. Diketahui banyaknya dadu yang dilempar itu 10. Sehingga tetap probability-nya setiap mata dadu ini tadi keluar kan 1/6. Walaupun jumlahnya 10, 15, kayak 20, tetap kan 1/6. Tiap-tiap mata dadunya itu keluar. Nah yang ditanyakan, peluang ada 2 dadu dengan mata dadu 1 dadu dengan mata dadu 2, itu peluangnya berapa dan seterusnya. Nah kita lihat di sini caranya. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ini N-nya per ini X1, X2, dan seterusnya. Ya, kalikan probability-nya, ketemu. Nah, jadi kita bisa membedakan ya, kapan kita menggunakan binomial, pada saat kapan kita menggunakan binomial, dan pada saat kapan kita menggunakan multinomial. Apa sih yang membedakan antara binomial dengan multinomial ini tadi? Nah, ini juga untuk yang pengambilan kartu juga sama. Kapan sih kalau kartunya ini kan ruang sampelnya ada klub, diamond, heart, sama spade kan ya. Nah, setiap kartu ya, misalkan heart sama diamond sama ini tadi, setiap kartunya kan punya 13 anggota. Mulai dari as ya, as, king, jack, queen, terus habis itu 2, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 8 ya, 5 dan seterusnya. Sampai yang terakhir 10 itu kan ada 13 ya. Pokoknya jumlahnya ada 13 dari secara keseluruhannya 52 kartu. Nah, yang ditanya peluangnya kapan sih klub ini nggak keluar, kapan diamond ini keluar 2, kapan heart ini keluar 1, dan kapan spades-nya keluar 2. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Kalikan sama jumlah probabilitasnya. Ketemu hasilnya udahan. Mudah ya kalau udah masuk ke dalam rumusnya itu mudah. Tapi yang sulit adalah bagaimana si peristiwa ini tadi atau permasalahan ini tadi kita kategorikan ke dalam distribusi, karena itu yang kita nggak tahu. Nah, yang ditanyakan itu. Kalau misalkan dari soalnya udah dikasih tahu, kayak gini tadi kan soalnya udah dikasih tahu ya. Ini pasti menggunakan distribusi multinomial. Tapi kadang-kadang di dalam soal itu tidak diketahui apakah permasalahan ini tadi menggunakan distribusi yang mana, itu nggak diketahui. Sama seperti pada saat kita tugas akhir, terus habis itu kita melihat ada permasalahan di tempat produksi yang sekarang perusahaannya lagi kita amati. Nah, itu kita nggak tahu mau menggunakan distribusi apa untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi. Nah, itu adalah seberapa luas wawasan kita terhadap materi ini tadi. Kalau kita paham setiap materinya, kalau binomial itu karakteristiknya seperti ini, multinomial karakteristiknya seperti ini, terus geometrik itu nanti seperti ini, nah, berbeda sama yang kemarin Poisson itu seperti itu, maka kita akan kita ketahui, permasalahan yang kayak gini di lapangan, kita langsung tahu, oh ya ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan distribusi ini. Ya, keburu-buru main aja. Ya udah, nggak apa-apa. Adik udah nggak usah. Adik belum wajib sholat. Udah. Udah sholat ya. Ya, ini untuk yang pengambilan. Kaki kelihatan, tangan kelihatan.
Iya, Mas, kayak gitu. Kakak, adik sholat itu udah untung-untungan udah mau. Dia tuh belum wajib, udah nggak apa-apa. Nanti yang diajarin Bunda. Ini untuk yang pengambilan kelereng. Kalau tadi ada 25 kelereng, 22-nya merah, 3 kuning ya. Suksesnya ditentukan pada saat kuning itu tadi terambil. 3 buah kelereng kuning itu tadi terambil. Entah 1 kelereng yang terambil, pokoknya warna kuning atau 2 dengan pengembalian ya kalau yang tadi ya. Nah ini juga sama. Nah tapi di sini ada percobaan pengambilan 1 kelereng dari 25 kelereng. 14-nya merah, 6 hijau, 3 kuning, dan 2 biru. Makin berwarna-warni lagi ya. Percobaan diulang sebanyak 10 kali, di mana pengambilan itu dengan pengembalian. Jadi tetap 10 terus jumlahnya. Sehingga berapakah peluang keluaran percobaan terdiri dari 5 kelereng merah, 1 kelereng hijau, 3 kelereng kuning, dan 1 kelereng biru. Nah, gimana pada saat kita ngambil lagi, oh yang terambil ternyata biru. Oh, yang terambil ternyata kuning. Nah, kalau misalkan kuningnya jumlahnya 3, hijaunya 1, terus birunya 1, itu berapa peluang? Nah, itu ternyata bisa digunakan multinomial. Kalau binomial tadi cuma 2 ya. Ya, cuma 2 kejadiannya sukses gagal itu tadinya ini cuma 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata tinggal dimasukin ke rumus, keluar. Jadi konsep berpikir itu tadi yang akhirnya kita bisa tahu ini menggunakan apa, membedakan antara setiap distribusinya. Nah, ini mungkin ada yang lebih mudah lagi. Untuk pelayanan kasir, dari 10 orang, jadi ada satu rombongan ibu-ibu pengajian gitu ya, masuk ke dalam supermarket. Terus habis itu belanja kebutuhan. Biasanya kan ibu-ibu pengajian itu seringnya udah ditungguin sama angkotnya gitu ya. Udah ini selak buru-buru tapi mau belanja dulu. Nah, terus habis itu 10 orang ini tadi, dari satu kelompok ini tadi, probability-nya berapa sih? 5 orang itu dilayani sama kasir A, 2 orang dilayani sama kasir B, 1 orang dilayani kasir C, dan 2 orang dilayani sama kasir D. Nah, kenapa kok kasir A-nya lebih banyak? Karena di sini disampaikan kalau kasir A-nya mungkin punya peluang 2 kali lipat lebih banyak karena kecepatan sama ininya dia lebih cekatan gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, ini makanya tinggal kita tentukan dulu peluangnya, peluang setiap kejadian, setiap kasirnya ini tadi berapa, ya. Karena peluang kasir A ini cekatan 2 kali lipat lebih cepat gitu ya. Biasanya kasir itu misalkan 1 menit itu 5 menit itu melayani 1 customer, tapi kasir A ini 5 menit bisa melayani 2 customer. Akan kayak gitu. Jadi peluangnya untuk mendapatkan customer lebih banyak itu ini tadi 2/5. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam perhitungannya. Lalu ini tentang keandalan mesin seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan dari 10 mesin 90% kinerjanya ya, 90% 10%-nya itu udah berkurang kinerjanya. Nah, sekarang kalau ternyata dari 10 mesin ini tadi probabilitasnya untuk berfungsi prima atau efektif itu cuma 90%, sebesar 70%. Paham nggak dari sini? Jadi dia dikatakan berfungsi prima itu enggak 100%, ternyata berfungsi prima itu dikategorikan sebagai 90%, itu cuma 70%. Paham? Atau bingung? Nah, untuk probabilitasnya rusak ringan, kategori rusak ringan ini tadi antara 70-90% performance dari si mesin ini tadi, itu sebesar 20% probability-nya. Nah, kalau untuk rusak berat atau tidak berfungsi sama sekali itu 0% gitu ya. Nggak bisa berfungsi, macet gitu mesinnya, nggak bisa nyala sama sekali, itu 10%. Nah, berapakah peluang terdapat 6 mesin berfungsi prima?
4 mesin berfungsi 4 mesin rusak ringan, terus mesin yang rusak beratnya nggak ada. Padahal tadi ada probability-nya 10%, cuman kalau pas lagi nggak ada yang rusak berat, itu berapa sih probability-nya? Nah, jadi kita tentukan dulu ya probability-nya setiap mesinnya, setiap kategorinya. Nah, lalu kita tinggal masukkan ke dalam perhitungan probabilitas distribusi multinomial ini. Oke. Lalu ada distribusi negatif binomial. Nah, kalau negatif binomial apa sih yang membedakan sama binomial dan multinomial? Nah, negatif binomial itu disebut sebagai probabilitas Pascal yang menunjukkan sebaran variabel acak atau random yang menyatakan banyaknya percobaan Bernoulli yang dilakukan untuk mendapatkan S sukses ini tadi. Variabel acak dalam rentang semua langsung didapat ya S ya sampai tak hingga X elemen S plus 1 dan seterusnya sampai tak hingga. Probabilitas sukses setiap percobaannya sebesar P. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini nanti yang coba kalian bandingkan. Variabel acak X menunjukkan banyaknya percobaan untuk mendapatkan S sukses. S tadi apa kita kembali. Karena gagal dan sukses bersifat mutually eksklusif. Mutually eksklusif tadi apa? Setiap himpunannya mempunyai anggotanya sendiri-sendiri terpisah. Ya. Anggota himpunan A tidak menjadi anggota himpunan B dan sebaliknya. Maka banyaknya gagal ditunjukkan dengan X min S. Sukses ke S menjadi penutup susunan urutan ke X, sehingga banyaknya susunan gagal sukses menunjukkan permutasi objek yang sama. Makanya kenapa tadi permutasinya menggunakan objek yang sama. Tadi lihat di sini. Sehingga rumusannya X min 1 faktorial per S min 1 faktorial kali X min S faktorial. Oke. Nah, ini ya penerapan distribusi Pascal atau negatif binomial itu untuk banyaknya kejadian bebas dengan S kejadian sukses. Banyaknya produksi termasuk cacat untuk mendapatkan S produk. Ya. Banyaknya anggota himpunan yang terwakili S anggota. Banyaknya persediaan yang diperlukan agar terjadi pembelian sebanyak S unit. Mungkin ini paling sering. Banyaknya persediaan yang diperlukan. Nanti kalau kalian ke mata kuliah production planning PPIC itu pasti sering. Banyaknya persediaan yang diperlukan agar terjadi pembelian sebanyak S unit. Jadi kita ini kan sering ya, kita di teknik industri belajar tentang pengendalian bahan baku. Ya. Kalau kita berpikir kira-kira berapa sih, misalkan kita lagi di perusahaan tekstil gitu ya, jumlah kebutuhan tekstil di menjelang hari raya kayak gini, Ramadan dan hari raya ini, kira-kira bakal terbeli sebanyak apa? Nah, itu kan kita punya estimasinya. Itu bisa menggunakan atau ada metode lain mungkin ya nanti yang lebih untuk permasalahan yang lebih kompleks kita bisa menggunakan metode yang lainnya. Nanti akan diajarkan di mata kuliah tersebut. Ini sekedar untuk logika berpikir aja. Nah, kita lihat di sini untuk probability mass function-nya bentuk grafiknya seperti apa. Untuk cumulative distribution function-nya nah ini ya. Nah, untuk tadi ya kalau cuman bin itu berarti binomial. Kalau ini neg bin ini berarti negatif binomial dari X-nya S, P. Parameternya P dan S. Kalau tadi P dan N ya. N-nya mu sama dengan S per P. Kalau tadi N kali P. Nah, itu perbedaan-perbedaannya.
variansnya juga. Nah, ini kita lihat di sini ada sedikit perbedaan ya. Untuk di beberapa literatur lain menyatakan variabel acak X dengan menunjukkan banyaknya gagal sebelum mendapatkan sukses. Karena gagal dan sukses bersifat mutually eksklusif, maka banyaknya percobaan Bernoulli ditunjukkan dengan X plus S. Ya, jadi nanti dilihat lagi apa hubungannya antara negatif binomial dengan Bernoulli. Sukses ke S, jadi masih ingat tadi ya, yang apa catatan detail tentang binomial tadi, gimana kok akhirnya bisa berhubungan sama apa Bernoulli ini tadi, yang di slide apa tadi Y1 ditambah Y ini sama dengan ini tadi. Nanti dilihat lagi slide-nya. Nah ini masuk ke sini, ini juga sama. Nah, modelnya kayak gini. Kalau misalkan tadi ini T, kalau ini S ya. Kalau tadi T1 sampai ini P-nya berapa? 0,5, 0,1. Kalau ini S-nya 2, P-nya 0,5 dan seterusnya. Nah, yang ini tadi loh. Ini tadi. Ini untuk kejadian negatif binomialnya. Nah, ini untuk pelemparan koin. Sama seperti tadi. Kita bandingkan, kita sandingkan apa yang membedakan di antara keduanya. Sama-sama gambar itu dinyatakan sebagai kejadian sukses dan angka dinyatakan sebagai kejadian gagal. Nah, yang ditanyakan, berapakah peluang melempar tidak lebih dari 5 kali? Dan berapakah peluang hingga lemparan ke-10 belum mendapatkan? Dan berapakah estimasi mean dan varian? Kalau mean varian semuanya ditanyain. Tapi ini tadi yang membedakan pertanyaan-pertanyaannya ini tadi, kalau negatif binomial maka akan seperti ini loh. Tuh ya. Nah, dari sini udah mulai terlihat ya perbedaannya, nampak. Nah, ini tinggal masukkan ke dalam rumus dan dikalikan dengan probabilitasnya, ketemu sudah. Jadi kalau untuk masukin ke dalam rumusnya saya rasa kalian tidak akan sulit. Nah, tinggal tuh, ini kan cuman apa variasi dari soal aja. Ini juga pelemparan koin. Nah, nanti ini akhirnya modelnya kayak gini, estimasinya, variannya. Ini contohnya, ini untuk pelemparan dadu juga sama. Ya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk negatif binomialnya. Ini saya agak cepat ya langsung ya kita ya. Nah ini sebenarnya sama, substansinya tetap sama. Nah ini perjuangan salesman. Coba. Di sini mungkin akan lebih jelas. Seorang salesman akan menjual produk perusahaannya dengan prestasi probabilitas sukses 70%, dia membawa 3 unit produk yang akan dijual. Anggaplah jualan AC atau apa. Berapakah peluang harus menawarkan hingga 10 rumah? P, X, N-nya sama dengan 10. Berapakah peluang setelah mendapatkan gagal sebanyak 7 kali? Berapakah peluang habis terjual tidak lebih dari 5 rumah? Ya, belum 5 rumah itu dia udah jual 3 AC, udah habis dagangannya dia. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus negatif binomial, ketemu sini. Ya, ini untuk yang salesman tadi. Yang lalu ada distribusi geometrik. Ya. Ini menunjukkan sebaran variabel acak yang menyatakan banyaknya percobaan Bernoulli yang dilakukan untuk mendapatkan sukses pertama. Nah, geometrik, percobaan Bernoulli. Lihat lagi slide-nya tentang distribusi Bernoulli, percobaan Bernoulli. Ya, variabel acak dalam rentang pertama kali langsung dapat 1,
Banyaknya gagal ditunjukkan dengan X min 1, sukses menjadi penutup susunan urutan ke X. Lihat. Nah, ini langsung ya, ini nanti kalian detail baca sendiri. Kita lihat langsung ke ini keon ya. Nah, ini juga dilihat nanti. Nah, ini saya contoh soal di pelemparan koin lagi. So, kita cari ya soal yang lain ya, biar lebih bervariasi gitu, nggak cuma melempar koin. Nah, ini koin ini dari dulu. Nah, ini perjuangan jomblo. Ayo siapa dihitung probabilitasnya kalian untuk mendapatkan pasangan. Seorang jomblo berniat untuk menikah dengan restu orang tua. Probabilitas suksesnya 70%. Wah, ini kalau contoh soalnya kayak gini mungkin lebih cepat ketangkep gitu ya. Dia berharap menikah segera untuk pertama kali sekaligus terakhir kalinya. Berapakah peluang diterima saat melamar wanita ke-10? Nah, jadi kalau satu pacar kalian pergi meninggalkan kalian, tenang. Masih banyak ikan di lautan ya. Masih banyak probabilitas kita mendapatkan perempuan lain yang lebih baik mungkin akan tinggal dihitung saja probabilitasnya, ternyata bisa dihitung juga ya. Selain faktor doa dan lain-lain. Berapakah peluang setelah ditolak sebanyak 9 kali? Berapakah peluang diterima setelah tidak lebih dari 5 wanita dia lamar? Ya, jadi makin banyak sampel, kalian memperluas populasi kalian dan kalian memperbanyak sampel kalian, maka kalian probabilitasnya untuk diterima kan akan semakin banyak. Di ini dilihat perhitungan matematisnya, lalu kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Ternyata bisa dihitung dengan probabilitas apa ini tadi? Geometrik ya, kita bisa menggunakan dengan probabilitas geometrik. Nah, kalau misalkan case kalian lebih mendekati yang binomial atau apa ya silakan menggunakan binomial. Kalau misalkan case-nya sama dengan geometrik ya hitung probabilitas geometrik. Oke, ini kalau peluang diterima setelah melamar wanita ke-10, ini udah 10 cewek dilamar. Ini terus ini peluang setelah ditolak 9 kali. Peluang melamar tidak lebih dari 5 wanita. Jadi sebelum 5 cewek itu udah dapat gitu ya. Peluang masih ditolak oleh wanita ke-10. Wah, ini apes banget. Enggak, udah enggak apa-apa. Enggak usah dihapusin kakinya. Cuman ganti paper. Nanti ayah sama tolong dikasih nggak Nah, ini ya banyaknya lamaran hingga akhirnya diterima. Wah, peluangnya cukup kecil ya. 70% soalnya probabilitasnya. Jadi bagaimana meningkatkan 70% ini menjadi 100%? Nah, itu tinggal introspeksi diri. Mungkin potongan rambutnya kurang keren, mungkin duitnya kurang banyak, atau mungkin motornya kurang keren, apalah nanti ditambahin buat meningkatkan menjadi 100%. Jadi sehingga probability-nya lebih besar. Nah, ini untuk estimasi mean dan variansinya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus, ketemu meannya berapa, variannya berapa. Oke, lalu ke fungsi matematika dalam spreadsheet. Ini kalau misalkan pakai Excel, kalian bisa melakukan ini juga. Ini multinomial, tinggal kayak gini. Ini untuk binomial distribution. Ini untuk distribusi binomial. Modelnya kayak gini, bisa dilihat kalau misalkan mau pakai Excel ya ini.
negatif, ini yang geometrik. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jelas untuk materi kita hari ini? Nih, silakan Kadek. Saya izin bertanya, Bu, kan untuk soalnya untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak menghitung atau ke teorinya. Lalu kan tadi yang ini tuh sempat ada spreadsheet. Ini tuh kemungkinan bakal muncul juga atau tidak ya, Bu? Terima kasih, Bu. Sekali lagi ya, sebenarnya ini yang bikin soal Pak Ari. Saya itu cuma menduga-duga saja dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Nah, kalau dari biasanya kalau kayak gini, Pak Arif nggak komunikasi, terus itu nggak ada minta urunan soal atau apa, itu biasanya tadi seperti yang saya katakan, soalnya kemungkinan adalah multiple choice. Terus habis itu kalau namanya soal multiple choice, bisa jadi ada hitungan, tapi hitungannya mungkin tidak rumit gitu ya. Karena multiple choice biasanya soalnya kan agak lebih banyak. Jadi tidak seperti zaman saya dulu. Saya dulu kan uraian, terus waktu kita ujiannya juga luring. Jadi kita menghitung benar-benar ujian statistik itu menghitung benar-benar, megang kalkulator sendiri, ngitung sendiri sampai ketemu hasilnya boleh sampai bawa note ya, note tabel distribusi itu. Terus habis itu mungkin ada rumus-rumus yang bisa dicatat. Nah, terus habis itu ke tahun-tahun setelahnya itu tabel distribusi itu nggak perlu dibawa pakai note, disediakan di soal. Jadi udah ada gambarnya tabel distribusinya. Nah, ini terus habis itu rumus juga sudah ditentukan, sudah dicatatkan di dalam soalnya, kayak gitu-gitu sih. Makanya ini tergantung dari soalnya sendiri. Bisa jadi kalau misalkan soalnya itu teori, berarti tadi seperti yang saya sampaikan ke kalian, konsepnya harus matang. Jadi pada saat ada teorinya muncul, itu kalian paham gitu. Maksudnya, oh ini jawabannya distribusi binomial. Oh ini jawabannya distribusi geometrik. Ya mirip-mirip sama kalian pengantar teknik industrinya tahun kemarin kan? Iya ya. Nah, Iya. kan dapat soalnya multiple choice kan? Nah itu nilainya hancur-hancur banget ya kalau kalian tahu. Nilainya hancur itu luar biasa itu saya naturalnya. Jadi itu soalnya juga yang bikin Pak Arif. Jadi kalian tahu lah gimana tipikal soalnya. Jadi yang modelnya kayak gitu-gitu. Misalkan teori juga teorinya yang mengarah ke arah substansi kayak gitu, konsep gitu-gitu. Jadi bisa Terima kasih. Semoga kalau soalnya keluar nanti enggak surprise gitu ya, enggak benar-benar ini. Jadi paling enggak udah ada persiapan. Jadi belajar konsep, memahami konsep dengan matang itu istilahnya nggak ada ruginya gitu ya. Kita nggak ada ruginya. Kita nggak cuma tahu secara ngitungnya gini caranya, nggak gitu aja. Tapi kita paham sampai detail kalau oh ya mesti aja ini menggunakan monomial karena ini, gitu. Karena ini yang menjadi penentunya. Oke, ada lagi pertanyaan? Biologi dulu itu aja lah. Tadi buat dari Senin ya. Tapi insya Allah nggak sulit kok biologinya. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, perkuliahan kita hari ini kurang berapa? Ya, silakan Yuda. Bu izin bertanya untuk absensinya gimana ya Bu hari ini? Absensi? Belum absen nggak kalian? Absensi. Ini kemarin tuh udah sempat saya absen ini ya. Sudah sempat saya absen semua ya. Bentar. Ini kelas A ya.
Oh, belum ya? Oke, ini berarti saya tambahkan dari kita hari ini. Oke. Ini masuk semua ya? Udah berapa ini kita? Ada 35, ada 34. Iya, iya benar ya Yuda. Udah sekelas 34. Total sih harusnya 37, Bu. Jadi tambah Ibu jadi 38, artinya nggak ada 3, Bu. Nggak ada 3. Ya wis nanti yang 3 WA-in ke aku ya, Yuda ya. Oh iya, Bu. Apa di screenshot juga terserah. Bentar. Coba saya Oke, saya buat screenshot-nya. Mau di screenshot dulu mungkin buat nyariin siapa yang nggak masuk. Ya, sudah, Bu. Udah ya? Oke. Kalau gitu nanti yang orang sisanya yang belum masuk tinggal di WA ke saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan kita hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Satu lagi, Bu. Nanya. Apa yuk? Untuk UTS nanti ada kisi-kisi dari probabilitas nggak yang diberikan? Udah, kamu kemana aja dari tadi? Nggak, kisi-kisi detailnya, Bu. Saya nggak tahu, karena saya bukan yang bikin soalnya, Yud. Yang bikin Pak Arif, saya nggak ngerti. Pak Arif tuh nggak ngobrol, maksudnya saya juga belum nanya ke Pak Arif. Itu saya ngobrol ini itu berdasarkan experience yang udah-udah. Tapi kalau apa nggak ngerti. Kalau biologi saya kasih tahu karena yang buat saya. Oke ya, sudah ya cukup ya saya rasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.